The Linguistic Miracle, Episode 21, The Start of Hostility. Episode ini mengemukakan tentang awal permusuhan iblis dan manusia. Suatu kisah yang tidak akan bisa diketahui jika tidak karena kitab suci Allah yang berkelanjutan hingga kitab suci terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami berkata kepada malaikat, berilah hormat kepada Adam, mereka semua memberi hormat, kecuali iblis. Ia menolak dan dia sombong. Dia termasuk pihak yang kafir. Kita perlu memaknai lebih dahulu akar kata sajadah, karena beberapa pihak mempelesetkan bahwa iblis akan masuk surga karena dia menolak untuk sujud kecuali kepada Allah. Asjudu li Adam. Allah memberi perintah kepada malaikat untuk sujud dalam bahasa langit, yang kemudian dalam Quran menggunakan bahasa manusia sajadah. Disinilah pentingnya kita lebih memahami maksud ketimbang arti. Hanya Allah Maha mengetahui ketepatan maksud daripada ayat-ayat Al-Quran. Bagaimanapun, kita melakukan pendekatan dengan memaknai kata sajadah yang digunakan 93 kali dalam Al-Quran. Dari 7 penerjemah Al-Quran ke bahasa Inggris kelas dunia, sebagaimana dinyatakan dalam situs Quran Arabic Corpus, sajadah itu dimaknai dalam 3 kata berbeda: sujud, merendahkan diri, dan memberi hormat. Kami memilih terjemahan Mufassirin Sakhir yang memaknai sajadah dengan memberi hormat, dengan merujuk pada beberapa ayat-ayat Al-Quran, khususnya pada ayat ke-4 dan ayat ke-100 dari surat Yusuf. Isqala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawakaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Ya ayah, saya melihat dalam mimpiku 11 bintang dan matahari dan bulan. Saya melihat mereka sujud kepadaku." Warafa'a abawahi ala arsy wa harru lahu sujadan wa qala ya abadi haza ta'wilu ru'ya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Dia mengangkat kedua orang tuanya ke singgasana dan mereka membungkuk sujud, dan dia berkata, "Oh ayah, inilah penjelasan dari mimpiku. Tuhan telah menjadikannya kenyataan." Kita mengartikan sajadah dalam makna hakiki. Kita tidak sanggup menggambarkan bagaimana sujudnya para malaikat yang bentuknya saja kita tidak ketahui. Demikian pula sujudnya matahari dan bulan serta 11 bintang, sesuai dengan mimpi si Yusuf waktu kecil. Jelas sajadah bermakna memberi hormat. Adalah suatu yang tidak mungkin Nabi Yakub dan istrinya serta 11 anak-anaknya sujud menyembah Yusuf, yang tidak lain adalah anaknya sendiri. Itulah cara penghormatan kepada Yusuf sebagai pejabat tinggi Mesir. Di sini pun Quran memberi informasi bahwa cara penghormatan di Mesir pada zaman itu adalah dengan sujud atau membungkukkan diri. Mungkin cara penghormatan itu pun dilakukan oleh para hamba di depan rajanya pada masa kerajaan di Indonesia. Iblis berada di majelis malaikat sebagai penghormatan, meskipun dia sebenarnya bukan malaikat, melainkan makhluk jin. Namun, ia menolak untuk menghormati Adam. Apa sebabnya?
Jawabannya ada pada surah Al-A'raf ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda is amartuka. Qala ana khairum minhu halaktani min nar wa halaktahu min tin. Allah berfirman, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam ketika saya memerintahkanmu? Iblis menjawab, saya lebih baik dari dia. Kau menciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Jadi, penolakan iblis untuk menghormati Adam itu didasari pada pendapatnya bahwa dia lebih hebat dari Adam. Suatu anggapan yang tidak bertitik tolak dari sikap objektif karena didasari oleh rasa dengki, iri, dan arogan. Sifat-sifat inilah yang menjadi pangkal permusuhan bagi mereka yang mewarisi perilaku di antara jin dan manusia. Inilah yang akan membawa mereka ke neraka. Pada saat penolakan itulah awal permusuhan iblis dan manusia, Adam dan turunannya. Iblis adalah nama nenek moyang jin. Tidak semua jin mengikuti nenek moyangnya, iblis. Demikian pula halnya manusia. Tidak semua mengikuti nenek moyangnya, Adam. Pada dasarnya, manusia seharusnya tidak membenci sesama manusia. Musuh sesungguhnya adalah iblis yang telah menguasai seorang manusia. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin.